Guten Morgen, Amitia People. Jumpa lagi dengan saya Emilia di Hello Weekend Special YouTube Edition. Nah, hari ini saya tidak berada di studio ya. Hari ini saya berada di sebuah tempat yang sangat dekat dengan pusat kota. Dan pastinya semua orang yang kepingin belajar bahasa Jerman itu akan ke sini. Apa sih namanya? Ini dia, Wisma Jerman. Nah, saya di sini hari ini tidak untuk belajar bahasa Jerman ya, meskipun sedikit ya. Dan juga ingin membuktikan sih, bener nggak ya? Kalau kita masuk ke dalam itu kita bisa langsung fasih berbahasa Jerman. Nah, kita lihat nanti. Sekarang kita masuk dulu ya. Yuk. Hallo. Hallo. Guten Morgen und herzlich willkommen im Wismar Jerman. Vielen Dank. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, danke. Und dir? Vielen Dank, mir geht es auch gut. Wie heißen Sie? Ich heiße Emilia. Vielen Dank, dass wir das Wismar Jerman besuchen durften. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Saya juga bisa bahasa Indonesia, jadi mungkin kita bisa lanjut dalam bahasa Indonesia. Wow, thanks God. Terima kasih ya Pak sudah menyapa kami di sini. Boleh dengan Bapak siapa? Kita berkenalan dulu. Ya, saya Mike Neuber, selaku Direktur Wismar Jerman Surabaya. Oke, Pak Mike Neuber Pak Mike Neuber. Bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa. Oke. Jadi nggak perlu khawatir, saya bisa tadi ya pastinya sudah bisa dipastikan saya bisa meskipun sedikit. Kita akan lanjutkan sisa obrolan ini dengan bahasa Indonesia ya Pak ya. Oke, siap. Yuk. Nah, Pak Mike, ini pertama kali loh saya main ke Wisma Jerman. Sempat bertemu dulu dengan salah satu staf Bapak, ada yang bercerita Wisma Jerman ini dulu ada yang mengira ini homestay, terus ada juga yang mengira kedubes sementara. Nah, sebenarnya Wisma Jerman ini apa sih Pak? Sebenarnya Wisma Jerman bukan homestay tentu saja ya, dan juga bukan kedubes. Wismar Jerman adalah pusat bahasa dan budaya Jerman dan juga ekonomi Jerman. Oke, baiklah. Dan bisa dibilang juga tempat untuk belajar bahasa seperti kursus. Benar, di sini kami menawarkan kursus bahasa Jerman dan juga melakukan ujian bahasa Jerman. Sebagai salah satu dari hanya 3 lembaga di seluruh Indonesia. 1 dari 3. Ya. Dan orang-orang yang mengantri ini mereka sedang mengikuti sertifikasi. Mereka sekarang lagi semua mengikuti ujian karena mereka ingin pada satu saat ingin ke Jerman. Oke, baiklah. Dan ini orangnya banyak sekali ya Pak ya? Banyak sekali dan mereka juga datang dari seluruh Indonesia. Oke, baiklah. Nah Pak Mike, ini Wisma Jerman ini untuk akhir tahun sendiri agendanya apa saja nih Pak? Ya, selain ujian, tentu saja masih ada kursus bahasa juga sampai akhir tahun. Kemudian pada tanggal 14 Desember ada acara mengenai Ausbildung di Jerman. Dan selain itu ada acara akhir tahun internal dan ya selain itu sudah mau menjelang akhir tahun jadi agak sepi sekarang ya. Jadi sama seperti sekolahan mungkin ini di akhir tahun ada liburnya juga ya Pak? Ada liburan juga. Nah ini kan menarik banget ya Pak ya, ada Wisma Jerman di Surabaya ini. Seperti yang kita ketahui memang lembaga bahasa asing terutama di Surabaya ini jarang. Saya tahu ada IV untuk Perancis, terus Wisma Jerman untuk Jerman, untuk bahasa lainnya itu malah saya tidak pernah dengar gitu. Itu kan luar biasa sekali ada Wisma Jerman di Surabaya ini. Nah
sebenarnya sejarahnya nih bagaimana Pak sampai ada Wisma Jerman di Surabaya? Ya sebenarnya sejarahnya agak panjang ya. Mulai dari suatu ahli gamelan dari Jerman yang ada di Surabaya, dia mulai menawarkan kursus bahasa Jerman di Surabaya. Dan minat masyarakat sangat tinggi sampai Goethe Institut yang menjadi lembaga yang resmi didukung oleh pemerintah Jerman untuk memperkenalkan bahasa dan budaya Jerman. Dia jadi berminat untuk membuka cabang di sini. Jadi tahun 1964. Iya, dia buka cabang di sini. Dan minat masyarakat sangat tinggi. Sampai ada kejadian tahun 1966. Ya. Hampir 1.000 orang atau sekitar 1.000 orang datang ke lembaga dulu untuk belajar bahasa Jerman. 1.000 orang? 1.000 orang datang sekalian ya untuk mau masuk. Wow. Ya, lembaga sangat sukses sampai sekitar tahun 96 di mana ada potongan anggaran dari pemerintah Jerman sehingga semuanya berubah sedikit ya, dan Goethe Institut sendiri harus ditutup. Namun beruntungnya ada karyawan dan pendukung lembaga yang ingin melanjutkan aktivitas bahasa dan budaya Jerman di sini. Jadi mereka mendirikan yayasan Goethe Indonesia. Mereka melanjutkan aktivitas di sini sebagai mitra dari Goethe Institut. Nah Pak, kedatangan kita kemarin nih Pak, kita ingin mengulik tradisi merayakan Natal yang ada di Jerman itu seperti apa. Karena kalau merayakan di Indonesia kan sudah biasa nih Pak, kita semua sudah tahu apa saja yang dilakukan. Nah kalau di Jerman itu ada nggak sih tradisi, ciri khas, makanan tradisional, minuman tradisional yang hanya ada di sana gitu. Nah ini kita akan bertanya kepada ahlinya. Tentu saja, dengan senang hati saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang ada. Siap. Nah kita lanjut langsung ke dalam, boleh Pak? Boleh, silakan. Nah sekarang kita udah masuk ke dalam ruangan nih, enak, lebih adem, biar kita bisa ngobrolnya lebih enak lagi ya Pak ya. Iya. Oke Pak Mike, boleh dong sedikit ceritanya gimana sih Pak Mike ini bisa sampai ke Indonesia? Ya, saya dari dulu sudah tertarik dengan Asia dan ya antara lain Indonesia juga. Dan di Jerman saya ambil jurusan Asian Studies and Management. Dan saya sudah sempat belajar bahasa Indonesia saat itu. Dan selama kuliah saya juga ada 1 tahun di luar negeri, di Indonesia tentunya. Dan saya menghabiskan 1 tahun di Indonesia, ada 6 bulan di Jogja dan 6 bulan di Aceh. Ya, dan selama saya kuliah saya sempat belajar tentang bahasa Indonesia, budaya Indonesia, ekonomi dan juga sejarah. Dan ya setelah saya sempat mengalami semuanya secara langsung di Indonesia, saya jatuh cinta sama negara ini dan saya berusaha untuk kembali lagi untuk bekerja di sini. Berarti total sudah berapa tahun nih Bapak di Indonesia? Sudah hampir 10 tahun. No wonder bahasa Indonesianya fasih banget. Istilahnya masih belajar juga. Iya, masih belajar. Kita tetap selalu belajar hingga akhir hayat kok Pak. Benar. Oke, nah ini pertanyaan mungkin lebih sedikit flashback ya Pak ke 10 tahun yang lalu waktu pertama kali Pak Mike menginjakan kaki di Indonesia terus tinggal di sini untuk beberapa saat. Sempet nggak sih kayak culture shock gitu? Kalau culture shock sebenarnya saya rasa tidak,
karena saya sudah banyak persiapan di Jerman. Selama kuliah saya sudah belajar tentang kehidupan di Indonesia. Saya juga sudah berkenalan dengan beberapa orang Indonesia di sana. Kami menghabiskan banyak waktu bersama, jadi saya sudah tahu bagaimana orang Indonesia, sedikit tahu ya, tidak udah tidak ready full, ya. Tapi sudah ready. Pernah nggak kayak ternyata teorinya seperti ini nih, ternyata setelah dijalani kok beda ya gitu? Ya, jadi saya merasa saya tidak pernah mengalami culture shock, namun pasti perlu penyesuaian kalau kita mau tetap betah di Indonesia, karena pasti ada banyak hal yang sangat berbeda dari kehidupan di Jerman dengan kehidupan di sini. Nah, kalau di Jerman kan pasti ada winter tuh Pak, begitu di sini nggak ada, kangen nggak tuh Pak? Ya, sebenarnya itu mungkin juga salah satu alasan kenapa saya betah di sini, karena saya kurang suka winter. Kurang suka winter, malah di sini yang nyari-nyari winter ya. Oke, kalau ngomongin soal winter, biasanya itu kan deket dengan akhir tahun ya, memasuki bulan Desember gitu. Nah, bulan Desember tuh identik juga dengan Natal ya Pak ya. Benar. Nah, seluruh dunia itu pasti juga merayakan nih. Nah, Pak Mike sendiri nih, itu termasuk yang super excited to celebrate Christmas atau biasa aja? Ya, tentu saja saya excited kalau Natal sudah mau dekat ya, karena itu waktu yang biasanya dihabiskan sama keluarga saya. Benar. Dan ya tentu saja di sini saya tidak merayakan sama seperti di Jerman ya, karena keluarga saya di sana. Namun dalam hati dan dalam perasaan saya selalu dekat sama mereka. Jadi pada saat Natal. Hai keluarganya Pak Mike. Tayangannya sampai ke Jerman. Oke, nah ini interesting banget ya kalau kita ngomongin soal kebiasaan nih Pak. Kalau di sini kan kebiasaannya layaknya Natalan pada umumnya ya, kita merayakan dengan keluarga, pergi ke gereja, kadang juga menghabiskan hampir setengah hari itu aktivitas di gereja gitu Pak. Nah, kalau di Jerman itu tradisi Natalnya seperti apa sih yang Bapak inget dan mungkin Bapak selalu melakukan itu dulu waktu masih tinggal di sana? Ya, di Jerman memang tradisi Natal atau kegiatan Natal mungkin sudah mulai jauh sebelumnya, karena di sana ada pasar Natal. Oke, semacam fair, Christmas fair atau gitu? Ya, semacam Christmas fair. Dan itu ada di hampir setiap kota, ya, di mana kita memang bisa merasakan suasana Natal, ya, karena banyak cahaya, banyak lampu-lampu, ya, dingin di luar, terus kalau beruntung sudah ada salju, dan makanan minuman khas, musik khas Natal. Musik khas Natal, oke. Makanan minuman nih, apa nih Pak yang khas nih di sana? Kalau makanan minuman sebenarnya banyak. Untuk makanan utama yang khas bisa dibilang angsa atau bebek. Oke. Angsa itu yang warnanya putih itu, ya, yang itu dimakan? Oh bukan, yang warnanya putih, itu kan swan. Swan. Kalau swan itu tidak dimakan. Oh, tidak dimakan ya, maaf ya Pak. Angsa atau bebek? Angsa atau bebek, tapi juga banyak yang makan ikan atau raclette atau fondue. Oh, fondue ya. Fondue dan cheese fondue. Cheese fondue ya, dan ada juga satu yang sebenarnya mengejutkan ya, salad kentang sama sosis. Itu juga sangat banyak orang yang enak makan dong itu. Apa itu Pak namanya? Sauerkraut bukan? Oh bukan ya? Sauerkraut lebih jarang mungkin ya kalau Natal. Tapi itu untuk makanan utama. Kemudian ada Lebkuchen atau kue jahe atau roti jahe. Oh, gingerbread. Gingerbread. Kemudian ada banyak snack kayak kue kering khas Natal. Kastengel. Apa? Kastengel bukan Pak? Kue kering khas Natal. Kastengel itu kan semacam kue keju Pak.
kue keju yang biasanya kalau Lebaran. Bukan ya, berbeda. Oke, baik. Pasti manis, tidak pakai keju, dan biasanya dibuat sendiri di rumah bersama biasanya juga ya kalau sebelum Natal. Jadi bikin sendiri ya, karena kalau orang Indonesia itu males ribet Pak, biasanya beli. Bisa beli juga, tapi banyak yang bikin sendiri. Itu juga salah satu tradisi ya. Oke. Juga untuk minuman ada anggur panas. Anggur panas? Anggur panas dengan rempah-rempah, namanya Glühwein. Glühwein. Glühwein, itu biasanya juga ada di pasar Natal. Kan dingin, jadi enak minum yang hangat. Oh gitu ya. Yeah. Oke. Rasanya gimana Pak? Kayak anggur? Ya, rasanya hangat dan banyak rempah-rempah memangnya itu. Mungkin sangat kalau terasa. di sini tuh kayak bandrek ya. Mungkin mirip dengan bandrek ya. Bener ya? Mirip. Oh oke, baiklah. Wah, ternyata bandrek tuh sampai Jerman guys. Oke, habis ini kita harus cobain bandrek. Nah, tapi masih lebih banyak lagi untuk tradisi ya. Misalnya di tanggal 6 Desember itu hari Sankt Nikolaus, di mana anak-anak biasanya membersihkan sepatu. Dan sepatunya ditaruh di depan pintu. Dan di hari berikutnya secara magical sepatunya terisi dengan coklat. Padahal itu dari orang tuanya. Iya, dari orang tua. Berarti Bapak pernah ya taruh sepatu? Iya, dulu setiap tahun pasti. Jadi kayak wah ada coklatnya, baru udah tahu itu dari orang tua. Pura-pura kaget. Ya di awal juga tidak tahu, tapi lama-lama jadi tahu. Oke, kalau boleh tahu Bapak berapa bersaudara nih? Saya kalau tidak salah ya pengucapannya 3 bersaudara. 3 bersaudara, ada kakak laki-laki dan ada adik perempuan. Jadi di tengah-tengah. Saya di tengah-tengah. Oke, baiklah. Mungkin saya bisa tambah lagi untuk tradisi Natal ya. Ada yang juga yang terkenal kalender Advent, di mana ya ada kalender dengan 24 pintu dan di dalam atau di belakang setiap pintu ada hadiah atau ada ucapan atau seperti itu, dan setiap hari mulai 1 Desember satu pintu dibuka. Oh gitu, itu memang menyiapkan sendiri seperti itu? Itu bisa dibuat sendiri, tapi juga bisa dibeli, ada yang diisi dengan coklat, ada yang diisi dengan hadiah-hadiah lain. Jadi selama 24 hari di bulan Desember ya Pak? Iya, benar. Wow. Setiap anak biasanya dapat itu, tapi untuk orang dewasa juga bisa, misalnya suami sama istri, dan itu sesuatu yang juga sangat khas. Mungkin tidak hanya di Jerman, tapi di Jerman itu salah tapi satu kalau di sini tradisi. nggak ada loh Pak kayak gitu. Jadi ini benar-benar luar biasa sih, kayak Natalnya itu berasa sekali karena memang banyak hadiah ya yang diterima dari tanggal 1 sampai 24. Kalau di sini 25 aja Pak kebetulan. Benar, ya itu juga berbeda. Nanti saya membicarakan itu juga. Tapi satu lagi yang sebelumnya, yang namanya karangan bunga. Advent. Itu ya satu karangan bunga yang ada paling sedikit 4 lilin. Baik. Kalau itu di gereja juga ada Pak. Oh iya. Nah, kan tadi kita udah ngomongin makanan, minuman, terus juga kebiasaan-kebiasaan waktu Bapak masih kecil ya. Nah, sekarang kita ngomongin soal hiasan Natal nih Pak. Nah, kalau hiasan Natal yang selama ini kan kita di doktrinnya itu ada Christmas wreath yang di depan pintu kayak gitu-gitu kan. Terus kaos kaki digantung di chimney, padahal kita nggak punya chimney di Indonesia. Nah, kalau di Jerman nih gimana Pak? Iya, ada beberapa hiasan yang jenis hiasan yang sama seperti di negara-negara lain. Seperti bola Natal, juga ada bintang di atas pohon. Ada yang namanya lametta, saya kurang tahu itu terkenal di sini ya, itu kayak warna perak seperti silver, benang-benang perak.
Dan kemudian juga ada beberapa kerajinan tangan yang saya rasa cukup khas untuk di Jerman atau daerah Eropa Tengah, seperti ada piramid Natal, dan ya itu suatu piramid dengan lilin, dan itu diputar karena lilinnya nyala dan ada angin panasnya yang mendorong piramidnya. Angin dari lilinnya? Iya, atau panasnya. Panas dari lilinnya. Namanya apa tuh Pak? Weihnachtspyramide kalau dalam bahasa Jerman. Weihnachtspyramide. Ya, itu salah satunya. Kemudian juga ada perokok tumpah. Itu semacam figura yang ditaruh di mana kita masukkan semacam batu bara yang batu bara yang dipanaskan. Yang dipanaskan dan nanti ada dupa yang keluar. Oh, oke. Dan itu juga ada aroma yang khas untuk Natal. Batu, semacam arang mungkin ya? Apa? Arang. Saya kurang tahu. Coal, arang. Semacam, ya bukan charcoal, tapi mungkin lebih mirip dengan kalau kita merokok shisha. Oh, oke. Jadi dia agak wangi. Wanginya apa tuh Pak? Wangi. Rempah-rempah. Ya, ada misalnya mungkin ada kayu manis. Cinnamon ya. Iya. Cedarwood mungkin Pak. Ya, mungkin ya. Cedarwood. Oh, oke. Kalau di sini yang seperti itu ada Pak. Itu namanya diffuser Pak. Jadi kita pakai oil. Iya, memang, tapi itu kan ada bentuk kayak bentuk orang-orangan. Oke, di dalamnya situ ya. Iya, dan dia biasanya pakai pipa dan kayak merokok dia. Terus dari pipa keluar asapnya. Oh, lucu ya. Namanya Räuchermännchen dalam bahasa Jerman. Räuchermännchen. Pakai R, Räuchermännchen. Sudah fasih. Kemudian satu lagi mungkin ya, pemecah kacang. Pemecah kacang. Ya, nutcracker. Nutcracker juga sebuah figura ya. Jadi bukan hanya gini tapi sebuah figura. Beneran bisa dipakai? Iya. Untuk mecahin kacang. Bisa. Oh, oke. Itu bikin sendiri bisa nggak Pak? Bikin sendiri susah. Kalau kita tukang kayu mungkin bisa. Iya benar-benar. Oke. Dan itu wajib ada atau? Tidak wajib, tapi di beberapa daerah sangat-sangat khas itu. Oke. Memang dia harus ada barang itu. Di beberapa daerah. Di beberapa daerah. Kalau Bapak dulu punya? Dulu selalu ada. Ya. Oke. Dibuat apa itu sama Bapak? Mecahin kacang? Ya, untuk kacang sebenarnya juga termasuk makanan khas. Kacang walnut. Walnut, kacang kenari, benar. Sama almond. Ya, dan terutama untuk kacang kenari atau ada juga satu macam hazelnut. Hazelnut juga. Hazelnut. Ada lagi yang saya lupa namanya. Tapi di sini itu semua jarang ya Pak ya? Ya. Sayangnya di sini itu semua jarang. Jadi kalau kita mau tahu itu ya antara googling atau ke sana gitu ya Pak ya. Ke sana. Kalau di pasar Natal pasti ada. Pasti ada. Nah, tadi kan kita udah ngomong makanannya, minumannya. Nah, sekarang kita ngomong tradisi yang lain nih Pak. Dalam artian lagu nih, nyanyian khas Natal. Itu ada nggak sih Pak selain Merry Christmas ya? Mungkin ada yang lain yang hanya dinyanyikan di Jerman. Iya, tentu saja ada banyak lagu-lagu Natal khas Jerman dan juga ada yang sudah mendunia ya. Jadi kalau saya mungkin menyanyikan satu lagu yang khas Jerman aja Pak. Yang khas Jerman itu memang khas Jerman, tapi mungkin sudah terkenal di sini karena sudah dikasih lirik bahasa Inggris atau bahasa lain ya. Jadi ada yang sangat terkenal, judulnya O Tannenbaum. O Tannenbaum. Jadi mau nyanyi nih Pak. Kalau dipaksa Pak Mike untuk nyanyi. Oh, saya paksa Pak, silakan Pak. Ayo Pak, mari Pak. Ya, O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
Nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Translate-nya nanti di bawah ya guys. Itu iya saya pernah denger Pak, cuman saya lupa lirik Indonesianya sih. Iya benar. Tapi itu asli Jerman. Asli Jerman. Oh oke. Wow, keren sekali. Dan saya yakin ada beberapa lagu yang terkenal di Indonesia juga, tapi asli Jerman. Oke. Mungkin boleh disebutkan Pak, sebutin aja nggak usah nyanyi. Misalnya. Oh du Fröhliche. Yang artinya? Itu satu, itu susah sekali susah ya, untuk terjemahannya. Oke baiklah, berarti yang tadi itu memang asli Jerman ya. Apa judulnya Pak yang tadi? O du Fröhliche. O du Fröhliche. Oke, nanti di bawah juga. Kemudian Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Saya kurang yakin Malam apa itu judulnya, ya? tapi itu Holy Night ya Pak, bukan? Bukan, beda. Ya, itu. Ada lagi. Oke baiklah, berarti memang pengaruhnya itu juga cukup besar juga ya. Apa yang khas Jerman itu bisa terkenal sampai ke negara lain gitu loh. Oke, ada nggak sih Pak makanan? Saya rasa tradisi pohon itu juga berasal dari Jerman. Oh, pohon Natal? Saya tidak yakin, tapi ya, saya rasa juga. Oke. Tapi mungkin saya boleh tambahkan tradisi Pak. Karena memang ada yang sangat berbeda juga dari Natal di Jerman dengan dunia lain, yaitu Natal dirayakan pada malam Natal tanggal 24 dan juga hadiah sudah dibagikan pada tanggal 24 malam. Oke. Ya. Karena memang Yesus lahirnya kan di malam Natal itu. Iya. Jadi biasanya seperti itu, pohon Natal ditaruh di ruang keluarga beberapa hari sebelum Natal atau pas malam Natal. Dan dihias bersama, jadi anak sama orang tua menghias pohon Natal bersama-sama pohon Natal bersama-sama. Kemudian pergi ke gereja, kembali dari gereja, mungkin anak-anak ditaruh di ruang sebelah ya, selama hadiah ditaruh di bawah tuh pohon, kemudian dipanggil ke dalam. Berarti buka kadonya dia di jam 12 malam? Tidak semalam itu, tidak. Sekitar jam 8 mungkin. Jam 8 malam, setelah pulang dari gereja? Iya, jam 7, jam 8. Jadi ingat ini ya, apa tuh yang film Natal yang selalu ada Home Alone Pak? Bapak nonton nggak? Yang Home mana? Alone, film Home Alone pernah nonton? Judulnya apa? Home Alone Pak. Oh, Home Alone, ya. Iya, Home Alone kan juga seperti itu ya, kurang lebih. Benar. Saya kira dulu merayakan Natal seperti itu hanya untuk orang kaya, Pak. Bukan itu. Ternyata memang tradisinya seperti itu ya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara Natal, itu di certain countries itu pasti ada sebelum Natal ada Thanksgiving-nya nih, Pak. Di Jerman apakah ada? Kalau di Jerman Thanksgiving tidak dirayakan. Ada yang mirip mungkin dari arti Thanksgiving, yaitu namanya Erntedankfest. Namun Thanksgiving itu dirayakan di bulan November dan Erntedankfest itu dirayakan di awal Oktober. Tapi maknanya seperti hari bersyukur hasil panen. Ya. Jadi sebenarnya maknanya sama, mirip. Kurang lebih berterima kasih lah ya kan. Kalau Thanksgiving juga ada makna berterima kasih penyeberangan dari Eropa ke Amerika. Oh, artinya itu. Iya, salah satu arti juga. Ya. Wow, luar biasa nih. Berbeda sedikit. Iya benar Pak, ini hal yang saya belum pernah tahu karena saya pikir Thanksgiving itu ya mereka berterima kasih karena sudah masuk mau merayakan Natal gitu. Ternyata artinya
penyeberangan dari Eropa ke Amerika. Wah, ini sejarah loh Amitya People. Yang saya belum pernah tahu. Terima kasih loh Pak. Ya, sama-sama. Dan ya mungkin saya bisa tambahkan sedikit tentang Erntedankfest itu. Pada acara itu sebenarnya tidak dirayakan di mana-mana ya. Itu lebih sering dirayakan di pedesaan ya. Dan ya pada acara itu juga ada hubungan dengan gereja. Gereja dihias dengan makanan ya, seperti makanan yang khas untuk waktu musim gugur. Ya, itu ditaruh di gereja, kemudian ada parade kecil, ada juga ya, tarian atau menari dan menyanyi ya, seperti itu. Tapi tidak ada kayak sale seperti Thanksgiving, Black Friday, ya, ada seperti ya. ini tidak Karena ada. Tadi kan soalnya Bapak ceritanya itu dirayakan di pedesaan gitu kan ya, daerah lebih. Saya membayangkan tuh hangat sekali sih pasti karena orang-orang gather around untuk merayakan hal itu. Iya benar, itu seperti pesta desa. Pesta desa. Ya. Kalau boleh tahu Bapak dulu di Jerman tinggalnya di daerah mana? Mungkin saya tahu, padahal enggak. Saya asli dari kota Bautzen, itu kota di Jerman Timur. Namun saya dengan umur 10 tahun saya pindah ke daerah Stuttgart. Oh, Stuttgart ya, kalau itu saya tahu. Stuttgart di Jerman Selatan. Iya, baiklah. Nah, ini kan Bapak sudah 10 tahun ya Pak tinggal di luar Jerman, dan Pak Mike ini juga sebelumnya sempat cerita nih Amitya People kalau pernah juga tinggal di Australia sebelum ke Indonesia. Nah, berarti udah lama banget Pak Mike meninggalkan Jerman. Kira-kira apa pernah merasa homesick, Pak? Kalau homesick kebetulan tidak. Jadi karena memang sudah begitu lama tinggal di luar negeri, dan saya juga sudah keluar dari orang tua dengan umur yang lumayan masih muda ya. Jadi saya tidak merasa homesick. Iya, baiklah. Karena kalau di negara di luar Indonesia itu sangat common ya, di usia 18 itu udah keluar dari rumah gitu. Bahkan sebelumnya. Kalau di sini ya tahu sendiri ya. Nah. Tapi mungkin saat Natal tentu saja saya juga video call sama keluarga. Itu baru mau saya tanyain. Jadi kalau Natal nanti ini tanggal 25, berarti Pak Mike pasti akan menghubungi keluarga yang di sana ya. Tentu saja ya, pasti video call agak lama juga ya, dengan seluruh keluarga yang berkumpul di sana. Kalau kakak dan adik di sana? Di sana juga. Tapi saat Natal tentu saja mereka juga berkumpul. Dan missing one person. Biasanya juga kalau saya pulang ke Jerman akhir-akhir ini, setiap waktu saya pulang itu di musim dingin, sehingga Natal saya habiskan masih berasa. Nah, kalau tahun ini ada rencana pulang atau sudah? Tahun ini saya sudah pulang awal tahun kemarin atau ya dari akhir tahun lalu sampai awal tahun. Jadi tahun ini saya tidak pulang. Ya, karena sudah ya, kan dari Januari berarti Pak ya. Baiklah kalau gitu. Nah, seperti itulah obrolan kita dengan Pak Mike Neuber. Gimana Pak? Pak Mike siapa? Neuber. Pak Mike Neuber. Salah nggak Pak saya? Pak Mike Neuber, Direktur dari Wisma Jerman. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya berbagi cerita dengan Amitya People juga dengan saya. Nah, terima kasih banyak Emilia. Iya, jangan lupa jika Bapak nanti mau ke Bali, kan Bapak suka nih ke laut, ke Bali, ke Timika atau mungkin ke Sumeneb, bisa mampir nih ke hotel-hotel Amitya yang ada di sana. Juga Amitya People ya, kalau lagi di Bali, lagi di Timika, lagi di Sumeneb, jangan lupa mampir ke hotel-hotel kita yang ada di sana. Terima kasih. Amitya, we serve better.